Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi di Karo Story. Kali ini saya lagi silaturahmi ke Pak RT, biasa midang sore, dan kebetulan juga ada Bang Ali di sini, teman setia Besti. Oke, selamat malam Bang Ali. Ya, selamat malam juga. Apa kabar atas lebaran gitu? Alhamdulillah, baik-baik saja. Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya, lebaran udah silaturahmi kemana sana sini sampai mudik juga, alhamdulillah udah kelar semua. Orang tua, mertua, orang tua kita kunjungin ke makomnya. Alhamdulillah, saudara-saudara, kakak, uwa, ini semuanya udah alhamdulillah udah semua beres. Oke, kita sambil ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol ya, Bang Ali. Alhamdulillah, Pak RT memang orang yang baik hati dan tidak sombong ya Bang Ali. Kalau kita silaturahmi ke sini selalu saja ada kopi ready ya, selalu ready. Ya, selalu ada. Nah gini Bang Ali ya, kemarin kan saya membuat channel, dan di sana kebetulan ketemu dengan teman ya, dia menceritakan pengalamannya tentang judi online, dan alhamdulillah di antara sekian banyak yang video saya buat, channel yang saya buat itu video itu banyak penonton, bahkan alhamdulillah sampai saat sekarang sudah 15.000 viewer. Nah, dan menarik lagi itu yang komentar-komentar itu banyak pengalaman-pengalaman yang mereka ceritakan di sana. Oh ya, terima kasih pemirsa, teman-teman yang sudah menonton Karo Story, terutama yang sudah komen ya, dan pengalaman-pengalamannya sudah berbagi. Terima kasih. Jadi gini Bang Ali, apakah pernah tahu yang namanya judi online, terutama main slot? Ya, alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah ya, pernah tahu lah. Entar dulu, kalau judi online itu kan berjudi secara online ya. Nah, judi online itu kan macam-macam ya. Nah, salah satunya itu adalah slot. Ya, slot yang lagi marak di masyarakat sekarang itu ya. Jadi judi online slot bisa dijelaskan? Jadi yang namanya judi online itu apa ya, gini. Jadi ibarat apa namanya tuh, kalau orang mah kayak apa, kayak coba-coba, asalnya mah coba-coba. Ya, lama-lama ya itu bisa menghancurkan segalanya. Jadi kayak kita nih, biasanya itu asal-muasalnya apa, dari beranda Facebook atau di mana itu selalu nongol yang namanya itu iklan-iklan seperti itu. Tiba-tiba kita nggak sadar, kadang ngeklik, terus udah ngeklik pasti itu ada yang messenger, halo kakak, tuh bla 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 bla, intinya mah suruh masuk ke situsnya dia tuh. Tapi kalau ibaratnya apa, orang nggak ngerti ataupun ya masih awam, itu juga dia bisa berkomentar bahwasanya bisa didaftarin sama dia tuh, gini kayak adminnya itu ngomong, udah kak, ini biar saya daftarin, kakak deposit segini, jackpot segini, WD segini tuh. Disitulah orang yang nggak, ibaratnya yang males, karena mungkin ibaratnya diiming-iming seperti itu, akhirnya tergoda.
Oh, jadi sebentar dulu Bang Ali ya. Hmm. Yang saya pahami berarti kan judi online itu salah satunya adalah slot ya. Iya, yang lagi Kan marak slot. iya, kan pada dasarnya kan yang namanya judi online itu kan banyak macam permainan kan. Banyak. Nah, sekarang lebih spesifik lagi di slot. Jadi memang slot itu artinya gini, kalaupun misalkan saya tidak ada niatan untuk bermain slot juga, itu bisa eh, terbawa atau ikut dalam permainan ketika situs-situs itu pasang iklan di medsos. Katakanlah misalkan di Facebook Ya, Facebook. ya. Kalau di YouTube ada nggak sih? Ada. Oh, ada. Nah, ketika promonya menarik, itu ngeklik ya, sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk. Nah, setelah ngeklik itu nanti dengan sendirinya seakan-akan kita itu masuk ke situs itu ya. Nah, kemudian kalaupun kita tidak ngerti bagaimana langkah-langkah berikutnya, ada operatornya yang mengarahkan. Ada operatornya yang mengarahkan ya, seperti adminnya itu berbicara seperti itu. Ya biasa pertama mah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, intinya mah gimana caranya dia itu menarik kita masuk ke situsnya dia. Jadi seperti itu. Jadi iming-iming dengan kemenangan besar segini ini itu ini ya, pokoknya mah gimana lah caranya kita itu bisa tergoda. Jadi apa namanya, kehebatan dalam promonya itu atau kata-kata dalam sebuah kalimat itu seakan-akan, bukan seakan-akan ya, membawa si user atau kita ini terbuai bahwa nanti setelah kita lebih jauh ke sana, maka kita akan mendapatkan kesempatan uang banyak gitu ya. Sementara siapa sih yang tidak butuh uang ya? Nah, kira-kira Mas Ali pernah enggak artinya masuk ke dalam situs itu? Pernah. Nah, pernah ya? Pernah. Itu biasanya kalau misalkan masuk ke situs, nah terus katakanlah sudah connect atau sudah nyambung dengan yang mengelola atau operator, itu biasanya langkah pertama itu harus bagaimana? Ya, langkah pertama itu biasanya kita itu bikin ID. ID, terus kata sandi, terus identitas ya, berarti kan nama siapa siapa gitu. Contoh misalkan contoh zebra 10. Nah, bikin kata sandi misalkan zebra 1 2 3 4 5. Terus bank misalkan pakai bank, akun bank misalnya bank misalnya e-wallet kayak Dana, GoPay juga bisa seperti itu. Terus udah kita isi semua itu formulir yang tadi ditulis tuh dimasuk-masukin, terus tinggal biasanya ada Gmail, terus ada captcha biasa masuk. Nah, udah gitu kita udah semua beres, baru klik submit. Nah, udah itu baru berhasil centang cos. Nah, artinya gini ya pemirsa, barangkali ada pemirsa yang belum tahu prosedurnya atau sistemnya seperti apa. Jadi, dan kebetulan saya sebetulnya sih belum pernah masuk ke situs-situ, belum pernah mencoba. Jadi maaf kalau misalkan saya banyak nanya gitu kan. Nah, setelah submit, setelah masuk ke pokoknya dengan data-data yang sudah diisi sudah permintaan sistem itu atau operator, baru kita bisa mengikuti. Nah, baru itu langkahnya ya ke deposit itu. Oh iya. Misalkan nih situs itu biasanya ada minimal dan maksimalnya itu deposit. Minimal misal contoh misalkan minimal 10.000 ada yang 20.000 25.000, berbagai macam sih, tergantung tergantung situsnya ya. Ada yang minimal 10, ada yang minimal 25, tergantung daripada situsnya. Nah, itu permainan yang ditawarkan itu satu jenis, dua jenis, atau banyak pilihan? Banyak. Itu
berbagai macam di dalam situs itu ya, pokoknya mah ada Pragmatic, ada Pegasop, cuma yang lagi marak ini, yang lagi viral itu Pragmatic sama Pegasop atau PG itu. PG ya. Nah, kira-kira permainannya seperti apa sih Bang Ali? Ya kalau misalnya Pragmatic itu biasanya umumnya di Zeus, yang ada petirnya itu, nebok dos 500 itu. Kalau Pegasop itu kadang biasanya di Mahyong atau Wilbonti atau Bandito, banyak juga sih di situ tuh. Misalkan nih Pragmatic juga banyak permainannya, ada Zeus 1000, Zeus biasa, terus Sweet Bonanza ini, terus apa namanya, banyak ya ternyata ada ya. Princess tuh banyak. Itu baru 2, masih banyak itu yang sebelum masuk ke itunya tuh ada lagi. Berarti Microgaming, banyak jenis pilihan. Satu jenis itu juga terdiri dari beberapa, dari satu kolom varian, itu berbagai macam ya. Gitu. Jadi berapa kolom itu ya dihitung aja. Yang misalkan satu kolom aja dibikin berarti 50 permainan. Nah satu kolom itu berbagai macam. Ya pokoknya itu baru itunya doang, maksudnya tuh kolomnya doang kayak Pragmatic, Pegasop, Microgaming, terus apa lagi tuh, apa ya GG Drasil ya. Oke lah, anggap saja saya paham ya. Nah itu kan sistem dalam permainan itu, apakah kita transfer, apakah otomatis nanti dari pihak pengelola atau katakanlah bandar ya, atau bandar itu ngambil sendiri dari deposit gitu. Jadi kita sistemnya tuh apa namanya, otomatis. Jadi begitu kita deposit ya kan, sekarang kan zamannya lebih canggih lagi, lebih simple lagi, pakainya QRIS. Jadi begitu kita scan barcode itu, kita masuk misalkan ke apa Dana ataupun rekening lainnya, kita tinggal scan aja tuh. Begitu oke, klik ya baru masukkan kata sandi terus masuk. Kita misalkan deposit, contoh deposit 10.000, kita kan scan barcode yang di dalam situs itu. Nah atau di download atau di scan, intinya terus kita masuk ke rekening. Nah rekening di situ ada scan yang di tengah-tengah tuh QRIS tuh. Nah kita barcode klik itu terus bukan barcode, berarti QRIS itu yang kotak-kotak itu. Nah yang kamera tuh yang mendeteksi tuh. Akhirnya masuk. Nah kita kan suruh masukin barcode yang tadi. Akhirnya kan kita kan klik ke di galeri kan yang udah di download tuh. Akhirnya masuk. Nah udah kita masuk, cetak tuh otomatis keluar. Terus suruh masukkan sandi, kayak kita kan transfer kan harus masukkan sandi kan. Nah begitu udah beres transfer masuk sandi, baru kita keluar, masuk lagi ke situ-situ. Tinggal kita scroll just. Nah terus juga menunggu tuh. Biasanya kalau pakai QRIS itu nggak lama, paling 1-2 detik lah. Ya berarti kan prosesnya kita nih katakanlah punya saldo, punya deposit ya. Berarti kan kita kan transfer dulu ke ke bandar lah ya. Iya, transfer yang tadinya kita daftarin apa, pakai misalnya kalau kita pakai Dana ya udah kita itu. Iya. Artinya enggak istilahnya tarik otomatis, enggak kalau kitanya enggak masuk ke rekening, enggak nyeken barcode mah enggak bakal masuk itu mah. Enggak ada. Berarti kan dari kita transfer ke bandar. Nah setelah dapat verifikasi dari bandar bahwa memang transfernya sudah diakui, berarti ya kita punya hak atau punya kesempatan untuk ikut dalam permainan. Nah katakanlah kita punya 10.000. Nah berarti kan kita transfernya kan 10.000. Berarti kalau misalkan di deposit kita atau saldo kita ada 1 juta misalkan, itu kan enggak ketarik semua kan, tergantung kita ikut permainannya. Iya, misalkan kalau dari 10.000 kita bayar 10.000. Nah berarti kan kalau kalah kan sudah kan sesuai dengan yang kita transfer. Kalau misalkan kita ikut lagi, berarti kan kita
masuk lagi. transfer lagi. Gitu. Seperti Nah, itu. kalau misalkan kalah mah ya jelas kan kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau misalkan menang, itu apakah langsung ditransfer ke enggak seperti itu. Kalau kita misalkan menang nih, contoh misalkan kita permain ibaratnya di situs Bayong, nah itulah kita dapat misalkan main tarik dapat misalkan 500. Kalau kita nggak di withdraw kita itu sama kayak deposit, harus masuk dulu penarikan. Di situ ada tulisan penarikan biasanya. Oh, berarti istilahnya kan dalam satu tempat lah, katakanlah dalam satu tempat kita dapat ini nih. Nah, tapi kan itu kita kalau mau pindah ke rekening berarti ada penarikan kan. Ya, ada jadi hasil kemenangan kita itu bukan langsung transfer ke rekening. Enggak. Tapi kalau misalkan kita untuk main lagi berarti uang yang di situ itu tidak usah dibayar lagi atau ditransfer lagi. Ya, maksudnya gimana? Tadi kan istilahnya kan ada withdraw. Itu apa sih? Nah, withdraw itu menarik. Ya kan sebuah tempat katakanlah kalau bisa ibaratkan tempat, berarti kan tempat uang kita dari kemenangan itu kan. Nah, misalkan kita menang, kalau misalkan 10.000 kira-kira berapa sih menangnya? Ya nggak tahu juga sih, tergantung situs yang ngasihnya. Kadang nih tergantung ya. Ya katakanlah misalkan 200.000 lah ya menangnya. Ada sih orang yang deposit 10.000 sampai dapat 1 juta ada. Ada yang 150 ada. Tergantung ya, intinya mau hoki lah, intinya hoki dari sana yang ngasihnya gitu. Tapi ya jarang yang begitu deposit 10.000 dapat 1 juta, jarang. Tapi kebanyakan itu ya 100 lebih lah. Segitu. Katakanlah 100.000. Nah, 100.000 kan masuk dalam withdraw tadi yang dikatakan. Nah, dari withdraw itu misalkan kita pengen main lagi gitu kan, itu kita transfer lagi apa? Ya kalau kita misalkan nih sama, pokoknya kita disamain sama awal. Di situ ada pilihan depo sama withdraw. Kalau kita maksudnya pengen main, ya kan pengen masukin saldo, kita tulisannya deposit situ. Nah, deposit. Nah, terus ada tulis lagi kalau kita pengen narik duit yang tadi kita menang, itu withdraw, penarikan. Nah, di situ kita tulis nominal. Misalkan kita tulis withdraw misalkan menang 100, tulis penarikan misalnya di situ penarikan 100.000, ya udah kita klik submit, sama seperti itu. Udah tunggu. Jadi hasil dari kemenangan mampir ke withdraw. Iya. Nah, tinggal kita pilihan apakah penarikan apa deposit. Iya kan? Di situ ada pilihan kan? Iya, ya kan kalau kita kan kalau deposit kan ibaratnya awal. Kalau kita pengen main harus deposit dulu. Nah, situ ada pilihan sih, ada deposit, ada penarikan. Nah, pasti diklik ke tengah-tengah itu tuh, yaitu kalau kita pertama pengen deposit itu ya kita kliknya ke deposit. Nah misalnya kalau kita pengen narik, ya withdraw yang diklik. Jadi tulis situ di kolom, misalkan menangnya 100.000, ya udah tulis 100.000, baru submit. Terus kita tunggu. Berarti kemenangan itu tergantung dari deposit ya. Artinya kesimpulannya itu antara deposit yang 10.000 dengan yang 20.000 atau dengan yang 100.000 itu kemenangan kan beda kan, kesempatan menangnya. Ya emang benar sih, ya. Tapi di situ setuju. Artinya kalau misalkan 10.000 dapat 100.000, ada kemungkinan kalau 20.000 kan dapat 200. Nah, misalkan kalau yang deposit 1 juta itu katakanlah 10 juta. Kesempatan menangnya. Nah, kan nggak mungkin kalau misalkan 10.000 itu dapat 10 juta kan. Nah, berarti kenapa orang kadang menambah deposit atau membuat deposit itu atau mengisi deposito itu sampai jutaan itu karena apa? Karena harapannya kan untuk menang gede. Benar kayak gitu. Ya kadang seperti itu benar, kadang gini. Ibaratnya misalkan kita dikasih pertama 10.000, ya kan, ya itu sih, itulah sistem kelicikannya admin seperti itu. Kita deposit 10.000, kadang dipakai 100 lebih. Jadi orang yang ibaratnya dikasih seperti itu, angan-angannya itu
kepanjangan. Kita deposit 10.000 aja dikasih segini, apalagi kita deposit segini. Tuh akhirnya bukannya tambah hasil, tambah ambrek, tambah dalam. Nah kadang berpikir ya, bukannya kadang lagi, ini mah kita sendiri ibaratnya ngerasain yang namanya gimana caranya balik modal, sedangkan kita ibaratnya duit masih ada di dalam rekening misalkan, atau di dalam dana. Penasaran itu yang bikin masalah, terus akhirnya semakin kalah itu bukannya kita itu semakin menunduk, malah semakin panas. Disitulah kehancuran terjadi. Akhirnya tuh begitu ya. Jadi bisikan. Jadi kalau saya simpulkan begini, gimana maksudnya? Ketika kita misalkan dapat 10.000 nih, deposit 10.000 maksudnya kan dapat 100.000. Nah rata-rata atau umumnya kan kita berangan-angan, logikanya itu kan ketika 10.000 juga dapat sekian. Nah ketika kita deposit ibaratnya kan 100.000, berarti kan kemungkinan menangnya kan besar. Akhirnya depositlah 100.000 gitu. Nah tetapi kan yang namanya perjudian, janganlah perjudian, dalam usaha juga kadang kan ada rezeki, ada sepi, ada ramai, katakanlah pas nikah waktu kalah, berarti kan tadi kehilangan depositnya 100.000. Nah akhirnya karena ada pengalaman menang tadi, akhirnya dia lebihkan dari 100.000 ya, kira-kira dapat lagi untuk memulihkan kekalahan yang tadi. Dan gitu akhirnya tanpa disadari orang, tanpa disadari itu dia tuh terjebak dalam muslihat seperti itu. Jadi bukannya ya terkadang ya itu kita misalkan deposit 10.000 dapat 300, kadang ada kita tarik. Nah angan-angan manusia tuh deposit 10.000 dikasih 300, gimana kalau misalkan deposit 100.000, mungkin ini lebih daripada 300. Ternyata tidak seperti itu kenyataannya itu. Karena apa? Bandar itu cerdas, lebih cerdas lah ibaratnya. Duit ya intinya mah gimana caranya pengen ngancurin kita gitu. Jadi gitu, kita semakin besar deposit ya itu ya, emang sih kadang ada yang deposit gede dikasih gede, ada tuh, cuma enggak semuanya seperti itu, kebanyakan itu hancurnya. Ya oke, Bang Ali, terima kasih. Tapi ya udah paham lah. Jadi kronologis pertama orang bisa masuk dalam permainan slot itu awalnya kemungkinannya itu seperti itu, karena tergiur dengan iklan, kemudian timbul penasaran, kemudian dapat hasil sehingga merasa beruntung, dan ketika ada kekalahan dia penasaran pengen modal. Nah di channel sebelumnya Bang Ali ada banyak komentar-komentar orang yang sampai ibaratnya kan ya banyak harta yang kekuras, kemudian sampai hancur, sampai ada yang tidur di masjid. Apa memang itu real, nyata? Ada bener banget itu, real banget. Itu nyata ya? Nyata. Oke Bang Ali, nanti saya pengen dengar cerita-cerita dari Bang Ali selanjutnya ya, dampak dari orang-orang yang pernah bermain slot. Tapi pemirsa, karena kita durasinya sudah cukup lama dan saya cukup sampai di sini, tapi jangan lupa like, subscribe, karena nanti setelah ini video berikutnya saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Ali tentang bagaimana dan seperti apa orang-orang yang hancur atau jadi korban. Nah, mungkin pemirsa yang sudah pengalaman sudah merasakan memang informasi tidak berguna, tapi karena saya pribadi pengen tahu awalnya, kronologisnya, karena saya belum pengalaman, dan mudah-mudahan ada sisi positifnya untuk pemirsa barangkali yang belum pernah mencoba. Ketika mendengar cerita dari Bang Ali ini,
seperti itu, mudah-mudahan Anda tidak akan mencoba dan tidak pernah mencoba. Jangan pernah mencoba. Ya, oke Bang Ali, nanti kita ngobrol-ngobrol dampak dari orang-orang Oke. yang jadi korban ya. Oke, Saksikan terus. terima kasih pemirsa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya dan Bang Ali pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.